Halo semua, apakah kamu pernah mengalami berusaha untuk tidur, tetapi semakin kamu berusaha untuk tidur, kamu semakin tidak bisa tidur? Kamu mau sukses, tetapi semakin berusaha untuk sukses, kamu malah semakin gagal. Kamu mau dihormati, tetapi semakin berusaha untuk dihormati, kamu malah semakin dihina. Kamu mau dicintai, tetapi semakin berusaha untuk dicintai, kamu malah semakin dibenci. Nah, jika kamu pernah mengalami dan ingin tahu penjelasannya, silakan nonton video ini sampai selesai ya. Nah, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah jika kamu mengalami semakin kamu berusaha, semakin kamu gagal, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal itu. Kita ambil contoh orang terkenal yang tidak perlu saya sebutkan namanya, ingin mendapatkan hormat dari semua orang. Oleh karena itu, dia mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Selain itu, dia berusaha untuk meniru nabi-nabi yang asli. Tetapi, apakah dia mendapatkan hormat yang dia inginkan? Tidak. Dia malahan mendapatkan hinaan karena dia disebut nabi palsu. Karena dia tidak mendapatkan hormat yang dia inginkan, dia mulai menggunakan cara paksa. Dia menyerang orang-orang yang tidak mengakui dirinya sebagai nabi. Tetapi, apakah dia mendapatkan hormat yang dia inginkan? Semakin tidak dapat. Dia mendapatkan kekuasaan dan orang-orang membayar uang preman kepada dia. Orang-orang menjadi takut kepada dia, tetapi dia mengira bahwa itu adalah hormat. Pada akhirnya, dia mati dengan cara yang paling hina. Dia diracun seperti tikus oleh seorang perempuan yang dia anggap paling rendah. Sampai akhir hidupnya, dia tetap tidak mendapatkan hormat yang dia inginkan. Sekarang pengikutnya memang banyak, tetapi mereka adalah kaum yang paling gila hormat di seluruh dunia. Mereka mengikuti teladan pemimpinnya yang tidak bisa membedakan antara dihormati dengan ditakuti. Oleh karena itu, mereka menjadi kaum yang paling gampang tersinggung dan gampang marah. Mereka mengira bahwa agama mereka adalah agama damai, tetapi sebenarnya agama mereka isinya hanyalah ketakutan. Ini seperti seseorang yang ingin mendapatkan cinta, tetapi karena dia tidak mendapatkan cinta yang dia inginkan, dia memperkosa. Dia pikir dengan memperkosa, dia mendapatkan cinta yang dia inginkan. Tetapi bukan cinta yang dia dapatkan, melainkan kebencian dan masalah yang lebih besar. Semakin banyak orang yang membenci dia, dan dia dipenjara. Jadi, dihormati adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu semakin berusaha, semakin tidak akan kamu dapatkan. Selain hormat, ada banyak hal yang juga demikian. Di antaranya adalah cinta, harta, kesuksesan, bahkan kesucian, atau keadaan tidak berdosa. Lao Tse berkata di dalam Tao Te Ching bab 24, orang yang suka menonjolkan diri sendiri tidak akan bersinar. Orang yang suka membenarkan diri sendiri tidak akan dihormati. Orang yang suka membanggakan diri sendiri tidak akan diakui. Orang yang suka mementingkan diri sendiri tidak akan bertahan. Jadi, bagaimana jika kita ingin bersinar, dihormati, diakui, dan bertahan lama? Kita bisa belajar dari seorang pendiri agama luar biasa yang bernama Siddhartha Gautama. Dia tidak pernah minta dihormati, tetapi semua orang menghormati dia sampai sekarang. Ceritanya begini, dia berusaha keras untuk mendapatkan jawaban atas masalah kehidupan yang dia temukan. Dia bertapa dan berpuasa dengan cara yang sangat ekstrim untuk menemukan jawaban. Dia bahkan disebut menyiksa diri sampai tinggal tulang yang dibungkus kulit. Tetapi dia masih belum menemukan jawaban. Menurut legenda, pada suatu hari, Siddhartha Gautama bertemu dengan seorang pemain alat musik sitar yang berkata, jika senar ditarik terlalu kencang, maka senar akan putus dan tidak ada bunyi. Jika senar ditarik terlalu kendor, maka tidak ada bunyi juga. Untuk menghasilkan bunyi yang indah, senar tidak boleh ditarik terlalu kencang atau terlalu kendor.
Sang Buddha tidak gengsi untuk mendengar perkataan seorang pemusik yang tidak dikenal. Setelah itu, Sang Buddha mendapatkan pencerahan dan berhenti dari pertapaan. Dia mengajarkan 4 kebenaran mulia dan jalan utama berunsur 8 yang kita kenal sekarang. Jadi, ada hal-hal yang jika kamu berusaha keras untuk mendapatkannya, kamu akan gagal. Ini adalah kenyataan. Dan hal ini memang bertentangan dengan pepatah, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus berusaha keras. Jadi, yang mana yang benar? Kalau mau sukses, harus berusaha keras atau tidak? Ini adalah kontradiksi bagi orang-orang kurang bijak yang maunya cuma jawaban pendek. Iya atau tidak, 1 atau 0, hitam atau putih. Pola pikir hitam atau putih bisa menyebabkan orang terlalu berusaha sampai memutuskan senar atau sama sekali tidak mau berusaha sehingga menjadi malas dan tidak menghasilkan apa-apa juga. Jadi bagaimana caranya mengkonsolidasi 2 kenyataan paradoks yang kontradiksi ini? Di satu sisi, jika kita mau sukses, kita harus berusaha keras. Di sisi lain, jika kita berusaha keras, kita akan gagal. Yang pertama, kita buang dulu pemikiran hitam atau putih. Kita buang pemikiran sempit yang taunya cuma iya atau tidak, 1 atau 0, hitam atau putih. Kita buang kemalasan berpikir yang maunya cuma jawaban pendek dan kaku. Karena hidup ini bukan hanya ada kata atau, tetapi juga ada kata dan. Bukan hanya ada hitam atau putih, tetapi juga ada hitam dan putih. Selain itu, hidup ini juga punya banyak warna, dan itulah yang bikin hidup ini indah. Saya mau memberikan ilustrasi seperti ini kepada teman-teman. Ada seseorang yang diajak untuk belajar mancing. Setelah memasang umpan dan melemparkannya ke air, orang itu langsung bertanya, "Mana nih? Katanya kalau pasang umpan lalu lempar ke air nanti akan dapat ikan." Temannya berkata, "Iya, sabar." Beberapa saat kemudian, ada ikan yang memakan umpannya. Temannya langsung berkata, "Cepetan tarik," dan dia langsung menarik talinya. Karena ikan itu memberikan perlawanan yang sangat sengit, temannya berkata, "Jangan ditarik, diulur." Dia mulai bingung. Tadi katanya ditarik, kok sekarang diulur? Tetapi dia mengikuti apa kata temannya. Dia ulur talinya. Beberapa saat kemudian, temannya berkata, "Tarik." Setelah dia menarik talinya, beberapa saat kemudian temannya berkata, "Ulur lagi." Mendengar hal itu, orang itu langsung membuang talinya dan marah-marah kepada temannya. "Kamu ini bagaimana sih? Tadi bilang tarik, terus bilang ulur, terus bilang tarik lagi, terus bilang ulur lagi. Nggak konsisten banget sih." Kemudian dia pergi dan selamanya tidak pernah sukses memancing ikan. Jadi, kalau kamu punya pola pikir kaku dan sempit yang memaksakan harus konsisten hitam atau putih, kamu adalah orang kurang bijak yang akan gagal dalam hidupnya. Terkadang, hidup ini memang tidak bisa selalu konsisten hitam atau putih. Ada kalanya harus hitam dan putih, bahkan ada kalanya harus berwarna. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini, kamu tidak cukup dengan hanya menjadi pintar, tetapi kamu juga perlu menjadi bijaksana. Hal ini sudah diajarkan oleh orang-orang bijak sejak masa lalu, seperti oleh Buddha, Lao Tse, Salomo, dan lain-lainnya. Tentunya oleh Yesus juga. Oleh karena itu, saya akan mengutip beberapa perkataan dan pengajaran mereka supaya kita bisa lebih memahami fenomena paradoks yang kontradiksi ini. Yang pertama adalah Lao Tse. Dia terkenal dengan ajaran Tao, Yin dan Yang. Perhatikan bahwa Lao Tse bukan mengajarkan Yin atau Yang, tetapi Yin dan Yang. Dia mengajarkan untuk melihat hitam dan putih, ada dan tidak ada, isi dan kosong, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seimbang, dan harmonis. Lao Tse mengatakan di dalam Tao Te Ching bab 29, orang yang ingin menggenggam dan mengubah dunia tidak akan berhasil.
Dunia adalah misteri ilahi, tidak bisa diubah dan tidak bisa digenggam. Diubah akan rusak, digenggam akan hilang. Jadi, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berhasil, ada yang gagal. Oleh karena itu, orang yang bijak tidak terlalu, tidak berlebihan, dan tidak sombong. Nah, jika teman-teman memahami perkataan Lao Tse mengenai keinginan untuk menguasai dunia ini, teman-teman bisa memahami perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 26, Markus 8 ayat 36, dan Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Orang yang berusaha keras menguasai dunia jadinya seperti contoh pertama kita tadi. Orang kurang bijak yang ingin dihormati oleh dunia. Akhirnya, mati dengan tidak hormat, diracun seperti tikus. Jadi, apakah ini berarti kita tidak boleh punya keinginan? Saya akan berkata iya dan tidak. Sama seperti senar tadi. Iya dalam artian, kita tidak boleh punya keinginan yang terlalu serakah. Tidak dalam artian, kita tidak boleh sampai tidak punya keinginan untuk hidup. Yakobus 4 ayat 1-3 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Lao Tse mengatakan di dalam Tao Te Ching bab 12, terlalu banyak warna membingungkan mata, terlalu banyak suara membingungkan telinga, terlalu banyak rasa membingungkan mulut, terlalu banyak ambisi membuat pikiran menjadi gila. Menginginkan harta karun membuat orang menjadi jahat. Oleh karena itu, orang bijak memenuhi kebutuhan yang di dalam dan bukan memuaskan keinginan yang di luar. Jadi, titik yang paling tepat adalah keinginan berdasarkan kebutuhan mendasar. Kita diajarkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Amsal 25 ayat 16 berkata, "Kalau kamu mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya." Jadi, kuncinya adalah keinginan yang benar. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan dengan pasangan atau percintaan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu ingin menguasai orang yang kamu suka, atau kamu ingin orang yang kamu suka itu bahagia? Kalau definisi cinta kamu adalah keinginan untuk menguasai, kamu sudah salah arah. Kalau itu yang kamu inginkan, kamu akan merusak orang yang kamu sukai itu. Ujungnya, walaupun kamu kuasai orang itu, kamu tidak akan suka lagi karena sudah rusak. Apakah ini berarti kamu tidak boleh memiliki atau menguasai orang yang kamu suka? Tentu saja bukan itu maksudnya. Tidak ada larangan untuk memiliki orang yang kita suka. Tetapi, jika itu yang kamu kejar dan kamu tidak mendapatkannya, kamu akan frustasi. Kamu akan melakukan hal-hal yang malah menghancurkan orang itu dan diri kamu sendiri. Jika yang kamu inginkan adalah supaya orang itu berbahagia, kamu tidak akan frustasi walaupun pada akhirnya kamu tidak mendapatkan dia. Dan jika kamu mendapatkan dia, kamu benar-benar mendapatkan dia seutuhnya. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan melepaskan dia.
Nah, sekarang kita renungkan pengajaran ini. Tao Te Ching bab 43. Yang paling lemah di dunia bisa mengalahkan yang paling kuat. Yang tidak punya unsur bisa menembus yang tidak punya celah. Oleh karena itu saya memahami manfaat dari tidak berbuat dan tidak berbicara. Hanya sedikit orang yang mampu memperoleh manfaat dari tidak bertindak. Pada bab 63 dikatakan, melalui Tao, orang bertindak dengan cara tidak berbuat, mengatur dengan cara tidak ikut campur, merasakan dengan cara tidak merasakan. Besar kecil, banyak sedikit, tidak ada bedanya. Permusuhan dihadapi dengan kebaikan. Pada bab 8 dikatakan, bertindaklah sesuai kesempatan, tanpa konflik, tanpa kebencian. Pada bab 9 dikatakan, jika bejana Anda sudah penuh, jangan ditambahkan apa-apa lagi. Mundurlah dengan anggun, begitu tugas Anda selesai. Itulah jalan Tao. Nah, Salomo menjelaskan hal yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir. Jadi, kunci yang pertama adalah keinginan yang benar. Setelah itu, adalah cara yang benar dan waktu yang benar. Ada saatnya untuk melakukan sesuatu, dan ada saatnya untuk tidak melakukan apa-apa. Untuk mengetahui kapan melakukan apa, kamu butuh latihan dan menjadi bijaksana. Pada dasarnya, kita tahu tentang waktu. Kita tahu ada waktunya tidur. Tetapi kenapa kalau kita berusaha mau tidur, malah tidak bisa tidur? Karena tidur adalah proses relaksasi, proses berhenti bekerja. Sedangkan jika kita berusaha untuk tidur, kita sedang bekerja. Jadi, bagaimana caranya supaya tidur? Caranya adalah dengan berhenti berusaha untuk tidur. Kita mempunyai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Cara kerjanya, pikiran sadar kita melatih pikiran bawah sadar kita. Ketika pikiran bawah sadar kita sudah terlatih, maka akan menjadi otomatis. Contohnya, belajar naik sepeda, belajar main musik, belajar bahasa asing, dan belajar yang lain. Pertama kali kita belajar naik sepeda, banyak hal yang kita pikirkan. Ini namanya setang, ini namanya pedal, mesti goes, mesti seimbang, dan lain sebagainya. Tetapi, setelah kita terlatih, kita sudah tidak pikirin itu lagi. Karena sudah dilakukan secara otomatis oleh pikiran bawah sadar kita. Jika pikiran sadar kita mengambil alih tugas pikiran bawah sadar kita yang sudah otomatis, maka akan terjadi semacam tersendat. Itu sebabnya orang gagap kalau berusaha supaya tidak gagap akan semakin gagap. Orang biasa yang berusaha berbicara tanpa salah juga bisa menjadi gagap. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya adalah rileks, tenangkan diri, berlatih, dan percayakan pikiran bawah sadar kita yang bekerja. Hal yang sama juga terjadi pada dosa. Semakin kamu berusaha untuk tidak melakukan dosa, kamu malah jatuh ke dalam dosa yang lebih parah. Itu sebabnya, sampai ada yang mengeluarkan lelucon, hukum dibuat untuk dilanggar. Karena, kenyataannya, semakin banyak hukum, semakin banyak pelanggaran. Jadi bagaimana solusinya? Apakah hukum ditiadakan supaya tidak ada pelanggaran? Enggak, bukan begitu. Solusinya, kamu harus melatih pikiran bawah sadar kamu untuk tidak melakukan dosa. Setelah itu kamu rileks, tenangkan diri. Percayakan pikiran bawah sadar kamu yang bekerja secara otomatis. Dengan demikian, kamu akan berhenti berbuat dosa walaupun kamu tidak berusaha. Bagaimana bisa tenang kalau sedikit-sedikit dibilang dosa, sedikit-sedikit ditakut-takutin dibilang masuk neraka? Nah, kalau kamu ketemu pendeta, nabi,
atau Tuhan sekalipun yang selalu ngomonginnya cuma dosa neraka, kamu ketemu dengan sosok yang tidak bijak, sosok yang tidak paham tentang paradoks ini. Orang yang bijak paham bahwa semakin orang dilarang, semakin orang penasaran dan cenderung untuk melanggar. Orang bijak juga paham bahwa barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan yang maha bijaksana seharusnya juga tahu paradoks ini. Seharusnya dia paham bahwa supaya dia dihormati, dia harus merendahkan diri. Oleh karena itu, Tuhan yang benar mampu merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan yang gila hormat, minta disembah sekian kali sehari, bukanlah Tuhan yang bijaksana. Tuhan yang tidak bijaksana bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang palsu terus-menerus mengancam manusia dengan dosa neraka, sampai akhirnya manusia frustasi dan saling membunuh demi agama. Lao Tzu menjelaskan tentang Tuhan yang benar yang dia sebut Tao. Pada bab 77 dikatakan, Tao bekerja seperti menarik busur. Bagian yang rendah akan dinaikkan, bagian yang tinggi akan direndahkan. Yang berlebih akan dikurangi, yang kurang akan ditambahkan. Karena itu, orang yang tercerahkan bertindak tanpa mengharapkan, mencapai tanpa mengklaim pengakuan, dan tidak memiliki keinginan untuk memamerkan kebajikan. Pada bab 62 dikatakan, Tao adalah misteri penciptaan yang besar. Dia adalah harta karun bagi orang baik dan pertolongan bagi orang jahat. Kata-kata baik dapat mendatangkan penghormatan. Perbuatan mulia dapat mendatangkan kemajuan. Tetapi bagaimana dengan orang jahat? Bagaimana bisa Tao tidak disampaikan kepadanya? Bagaimana dengan para leluhur yang menghormati Tao? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka yang mencari akan mendapatkan, dan mereka yang berdosa akan diampuni? Dengan alasan ini, dia dihormati di atas segala hal. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 37, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Yesus tahu, supaya seseorang terlepas dari dosa, orang itu harus mengampuni dosa orang lain. Supaya orang bisa mengampuni dosa orang lain, orang itu harus terlebih dahulu menerima pengampunan. Itulah kemahabijaksanaan Tuhan saya yang merendahkan dirinya. Oleh karena dia merendahkan dirinya, dia pantas dicintai, dipuja, dan ditinggikan. Dan kita sebagai umatnya menjadi tahu bagaimana caranya untuk merendahkan diri. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.